Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Marilah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head, praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya tematik. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan yang terakhir ilmu pengetahuan alam. Kita mulai dulu yang bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwasanya kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUBI. PUBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kemudian kalimat efektif memiliki susunan yang beruntun, yaitu mulai dari subjek, predikat, objek, dan mungkin ditambah dengan keterangan. Jadi harus runtun, SPOK. Perhatikan contoh berikut. Di situ ada kalimat penduduk Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dari depan penduduk Indonesia merupakan subjek, kemudian mempertahankan adalah predikat, kemudian yang terakhir adalah kemerdekaan yaitu sebuah objek. Contoh yang kedua yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Di situ Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan objek, kemudian kegiatannya apa? Memproklamasikan, objeknya apa? Kemerdekaan Indonesia, dan keterangan tempatnya di mana, yaitu di Jakarta. Baik, itu tadi adalah pengertian serta sedikit contoh tentang kalimat efektif yang di dalamnya sudah tersusun subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif di situ ada 4. Yang pertama adalah memiliki unsur penting, ya. Kemudian struktur bahasanya tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku atau PUBI, dan yang terakhir adalah menggunakan pemilihan kata yang tepat. Baik, selanjutnya di sini Pak Ajar sudah buatkan tabel untuk mengetahui perbedaan antara kalimat tidak efektif serta kalimat efektifnya. Coba perhatikan nomor 1. Di situ ada kalimat membeli ikan di pasar. Apakah di dalamnya sudah mengandung subjek, predikat, dan objek? Ya, tentu belum. Ya, karena di situ langsung membeli. Membeli adalah kegiatan atau predikat. Kemudian ikan itu objek. Kemudian yang terakhir adalah di pasar, itu keterangan tempat. Jadi, membeli ikan di pasar masih belum termasuk kalimat efektif. Maka jika dirubah menjadi kalimat efektif, kita harus menambahkan subjek. Di situ subjek yang sudah Pak Ajar tambahkan adalah nama seorang Nabil. Jadi Nabil membeli ikan di pasar. Nabil sebagai subjek, kemudian membeli predikat, ikan, objek, dan di pasar adalah keterangan tempat. Sehingga kalimat yang di tabel selanjutnya itu sudah termasuk kalimat efektif. Contoh yang kedua adalah murid-murid sebelum ditegur oleh ibu guru sering tidak mengerjakan PR. Jadi dari susunannya saja sudah tidak teratur ya. Murid-murid sebelum ditegur oleh ibu guru sering tidak mengerjakan PR. Maka jika dirubah menjadi kalimat efektif, sebelum ditegur ibu guru, murid-murid sering tidak mengerjakan PR. Jadi seperti itu. Jadi dirubah posisinya dan mungkin jika perlu ditambahi kata lagi, boleh. Contoh yang ketiga adalah para siswa-siswa sedang mengamati pertumbuhan tanaman obat.
Di sini adalah contoh kalimat tidak efektif yang berlebihan. Contohnya adalah para siswa-siswa. Jadi para itu menunjukkan jamak, artinya orang banyak. Siswa-siswa juga menunjukkan jamak atau orang yang banyak. Maka tidak perlu menggunakan dua jamak dalam satu kalimat. Harus memilih salah satu. Misalnya, langsung dirubah menjadi siswa-siswa sedang mengamati pertumbuhan tanaman obat. Atau mungkin siswanya satu saja dirubah menjadi para siswa sedang mengamati pertumbuhan tanaman obat. Ya, jadi jamaknya cuma satu. Baik, itu contoh kalimat tidak efektif kemudian dirubah menjadi kalimat efektif. Selanjutnya anak-anak, di sini sudah Pak Fajar sediakan 4 kalimat tidak efektif. Setelah itu tugasnya anak-anak yaitu mengerjakan merubah menjadi kalimat yang efektif. Silakan dibuat di buku tulis ya, beserta tabelnya. Jadi dibuat tabel di buku tulis, dikerjakan menggunakan ballpoint, dan kalau sudah difoto seperti biasa. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita akan membahas tentang IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya pada subtema 1 kita kan sudah membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang mana pada saat proklamasi itu maknanya adalah Indonesia sudah merdeka, sudah benar-benar tidak dijajah seharusnya. Tapi faktanya setelah tanggal 17 Agustus 1945 masih ada negara-negara yang ingin kembali merebut Indonesia. Salah satu contohnya adalah pertempuran Medan Area. Penyebab pertempuran ini karena Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk kota Medan tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, atau dalam bahasa Indonesianya, batas resmi wilayah Medan, di berbagai pinggiran kota Medan. Jadi itu adalah upaya-upaya warga Medan ya yang menghadang tentara Belanda dan Sekutu. Selanjutnya pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober tentunya setelah merdeka ya, yaitu 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang bersama NICA atau organisasi resmi militer Belanda. Hal tersebut membuat Indonesia marah dan terjadilah pertempuran. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman atau lebih dikenal dengan Jenderal Sudirman. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir di Indonesia. Hasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu dari Ambarawa. Gambar tersebut adalah foto pada saat pertempuran Ambarawa. Kemudian yang ketiga adalah Bandung Lautan Api, yang sebelumnya anak juga sudah pernah membaca artikel ini ya. Yang pertama, pasukan Inggris tiba di Bandung bersama NICA atau organisasi semi militer Belanda, sehingga membuat penduduk marah yang mengakibatkan pertempuran. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Namun ultimatum tersebut mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Jadi itu gambarnya kronologi Bandung Lautan Api. Baik, untuk IPS itu saja yang bisa Pak Hajar jelaskan ya. Jadi 3 tadi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Medan Area, kemudian yang kedua adalah pertempuran Ambarawa, dan yang terakhir adalah Bandung Lautan Api. Selanjutnya kita membahas muatan ilmu pengetahuan alam. Kalau pada pertemuan subtema 1 kita membahas cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu untuk bertahan hidup maupun
melindungi diri dari musuhnya. Sekarang pada subtema 2 kita akan membahas cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, secara umum tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidupnya. Secara khusus, tujuan penyesuaian diri hewan ialah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup seperti air dan makanan. Kemudian mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim seperti panas, dingin, atau kering. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah struktur gigi. Gigi hewan ini nanti kita akan membahas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gigi hewan karnivora, kemudian herbivora, dan yang terakhir adalah omnivora. Kita mulai dari gigi hewan yang karnivora atau pemakan daging. Tersusun atas gigi taring yang sangat tajam, contohnya harimau, buaya, dan ikan hiu. Gambarnya di situ contohnya adalah singa ya. Sudah tahu gigi taringnya sangat tajam di bagian depan. Kemudian untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivore tersusun atas gigi seri dan geraham, contohnya kambing, sapi, dan kuda. Itu ada di bawah itu gambarnya ya. Contohnya kuda di situ. Giginya hanya gigi seri. Kalau pemakan daging tadi adalah gigi taring, kemudian herbivore adalah gigi seri, dan yang terakhir adalah gigi hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora tersusun atas gigi yang terdiri dari gigi seri, taring, dan geraham. Ini lebih lengkap. Contohnya kera dan tikus. Selanjutnya adalah bentuk paruh. Paruh pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Contohnya elang dan burung hantu. Di situ ada contohnya di bawah, yang gambar urutan kedua itu ya. Jadi kuat, tajam, melengkung di ujung. Contohnya adalah hewan elang. Kemudian untuk yang kedua, paruh pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Contohnya burung kolibri. Jadi gambar yang paling ujung itu adalah contoh burung memiliki paruh yang panjang dan runcing. Kemudian yang ketiga, paruh pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong. Contohnya burung pelikan. Itu yang nomor 2 dari sana ya. Sudah jelas gambarnya, yaitu panjang dan berkantong. Selanjutnya adalah paruh pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Contohnya burung pipit dan kenari. Ini yang paling dekat ini. Kemudian paruh pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang, contohnya burung pelatuk. Jadi gambar yang tengah ya setelah bebek itu. Dan yang terakhir adalah paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya, contohnya bebek dan angsa. Baik, itu adalah contoh bentuk paruh burung ya, beserta makanannya dan bentuknya. Selanjutnya adalah bentuk kaki. Yang pertama adalah contoh hewan pemakan daging, bentuk kakinya kokoh dan kukunya tajam, berfungsi untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Kemudian contoh pengais memiliki cakar 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang, berfungsi mengais atau menggali tanah untuk mencari makan. Kemudian pemakan ikan memiliki kaki yang berselaput, berfungsi untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Dan yang terakhir, pemakan serangga memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang. Dengan kuku yang tajam, berfungsi untuk memanjat pohon serta mencari serangga. Kemudian yang keempat adalah bentuk mulut. Jadi variasi bentuk mulut umumnya terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, penghisap, penusuk, penjilat, dan penggigit. Ya, contoh mulut penghisap di situ adalah kupu-kupu. Bisa anak-anak lihat gambarnya. Kalau kupu-kupu itu bentuk mulutnya seperti itu, yang berfungsi untuk menghisap nektar biasanya yang ada pada bunga. Kemudian mulut penusuk dan penghisap itu contohnya nyamuk. Bisa dilihat ya. Anak-anak kalau misalnya digigit nyamuk silakan diamati, itu bentuk mulutnya akan lebih jelas ya. Kalau pengen lebih
dekat lagi ya pakai mikroskop. Kemudian mulut penjilat ya atau lalat dan lebah, di situ sudah ada gambarnya juga. Dan yang keempat adalah mulut penggigit, contohnya belalang dan semut. Di masing-masing serangga itu Allah jadikan berbeda-beda mulutnya sesuai dengan kebutuhan hidupnya ya. Kemudian yang terakhir, sekarang kita membahas tentang lidah yang panjang dan lengket. Fungsi lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Contoh hewannya yaitu cicak, bunglon, dan landak semut. Contoh yang digambar tersebut adalah bunglon ketika sedang memakan serangga yang ada di dekatnya. Jadi seperti itu. Ya, kalau yang sering lihat mungkin anak-anak di rumah yaitu cicak ya. Itu ketika ada nyamuk yang agak jauh dari posisinya, itu bukan cicaknya yang mendekat tetapi lidahnya yang menjulurkan ke nyamuk tadi. Baik anak-anak, itu tadi yang bisa Pak Fajar sampaikan terkait materi tematik hari ini. Ada 3 mapel ya, tadi bahasa Indonesia membahas tentang kalimat efektif, kemudian ilmu pengetahuan sosial membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian untuk IPA tadi agak banyak, yaitu membahas tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya ya, mulai dari bentuk gigi, bentuk paruh, kemudian bentuk kaki, dan bentuk mulut. Dan yang terakhir tadi adalah tentang lidah yang panjang dan lengket. Jadi untuk hari ini anak-anak tugasnya hanya satu, yaitu bahasa Indonesia tadi ya. Yang mana tugasnya tadi adalah merubah kalimat yang awalnya tidak efektif dijadikan kalimat yang efektif. Jangan lupa kegiatan pembelajaran hari ini juga dicatat di buku tematiknya supaya besok hari Sabtu anak-anak bisa mengumpulkannya dengan lengkap. Baik anak-anak, marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan anak-anak dalam memahami serta Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head, praying after study. Alhamdulillah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.